Halo sobat guys, BMW seri 8 tahun 2020. Iya, kenapa gua nggak bilang coupe? Karena di sini itu ada dua seri 8 ya. Ada yang versi coupe, ada juga yang Grand Coupe alias yang versi 4 pintunya. Dan apa sih bedanya antara versi coupe dari seri 8 dengan versi Grand Coupe yang 4 pintunya? Strata tertinggi dari coupe BMW ini cukup bikin kita tertarik karena dia sangat eksotik. Oke, kita bedah dulu. Kalau gitu, tanpa dulu lagi, start your engine. Enchanté. Eksterior tampil sangat eksotis berkat proporsi rendah dan panjang khas banget untuk sebuah mobil Grand Tourer, apalagi yang coupe penuh dengan karbon karena ia karbon pack. Nah, untuk unit 8 series ini memang dia cukup limited di Indonesia ya, dan gak ada unit testnya at least sejauh ini gitu. Makanya kita cuma bisa fun impression doang. Kita mulai dari yang coupe dulu karena kan ini yang keluar pertama kali. Nah, dari belakang sini memang karena dia coupe 2 pintu gitu ya, jadi emang roofline-nya bisa jauh lebih sloping dan jauh lebih pipih. Bodinya sendiri memang di sini untuk ukuran sebuah BMW dia rendah banget dan lebar gitu ya. Jadi kayak gepeng. Fun fact juga memang untuk si coupe yang masuk ke Indonesia itu termasuk carbon pack, makanya di sekujur tubuhnya tuh udah banyak banget karbon. Contohnya di bagian spoiler lip sini, kemudian di atas itu full ya. Satu panel atap tuh karbon semua, termasuk di bagian bawah sini juga. Ini diffuser yang sangat agresif by the way, ini kayak pembajak sawah. Ini dia juga full karbon, jadi memang sporty banget gitu. Selain itu, untuk safety, di belakang sini udah ada 6 titik parking sensor dan ada reversing camera yang lengkap karena sudah 360 juga. Nah, masuk ke taillights, ini juga lampunya udah full LED dengan lampu senja yang khas dengan BMW kekinian karena dia udah letter L seperti ini, LED bar gitu ya, sangat striking pas malam. Lampu plat nomornya pun sudah putih, ada reflektor di sini, dan di bawahnya dia ada exhaust yang karena dia individual pack juga, dia tipnya itu warna hitam gitu ya. Ya memang ini tipnya agak fake sedikit, tapi at least ini beneran bolong dan ada exhaust di dalamnya yang bulat gitu. Oke. Nah, di samping sini proporsinya tuh emang dia tuh panjang banget ya, karena memang seri 8 itu dia ditujukan sebagai grand touring car, bukan coupe yang untuk track day seperti M4 gitu-gitu. Ini bener-bener untuk keluar kota jalan jauh gitu ya, makanya paras itu gede banget dan memang dia lawannya tuh S coupe gitu. Dan ini lagi-lagi selain carbon pack atap di sini, ini pun bagian window line-nya dia hitam lagi-lagi karena individual, dia plano black seperti itu. Handle deep grip type, dan sini pun ada groove untuk kalian ngunci dan buka, plus ada lampu dan kacanya tentunya frameless ya, seperti sports car kebanyakan. Dan pintunya pun memang panjang gitu kan, karena lagi-lagi kan coupe harus ada akses juga untuk ke belakang dari depan. Dan dia pun sudah soft close. Spionnya tuh bener-bener sangat karbon banget gitu kan, kelihatan banget ini karbonnya gitu kan. Ini pun dia sudah electric retract, electric adjustment, dan udah automatic retract juga bisa kalian setting di dalam. Dengan lampu sen LED dan kamera juga di sini karena sudah 360. Dan kalau kita masuk ke bagian kaki, di sini juga ya secara bawaan dia memang peleknya sudah memakai ring 20 inci. Dia warna hitam glossy seperti ini, secara desain sama persis dengan yang Grand Coupe walaupun ada perbedaan finishing ya. Dan di sini ada logo M dibalut dengan ban Bridgestone Potenza S007 dengan ukuran 24535R20, dan layaknya sports car juga. Pastinya ini juga finishingnya staggered ya. Jadi ini kan 24535R20. Kalau yang di belakang itu 27530R20, jadi lebih lebar lagi gitu. Pengereman sudah M Performance dan sudah lengkap, safety feature pun nggak perlu diragukan lagi. Nah, di depan sini inilah yang menurut kita paras eksotik, kelihatan banget dari si seri 8 ya, karena dia proporsi itu benar-benar sports car banget gitu. Dia lebar dan dia tipis alias pipi gitu ya, rendah banget. Pertama-tama dari kidney grillnya ini khas banget BMW, dan ini pun dia sudah pakai yang finishingnya gloss black gini karena kan memang dia part dari individual package. Ini pun kidney grillnya udah ada active shutternya, jadi bisa buka tutup sesuai dengan kebutuhan udara di dalam. Dan tentunya di tengah sini, seperti BMW yang baru-baru, ini pun sudah mulai melebur gitu ya, jadi kayak amuba lama-lama jadi satu gitu. Tapi ya at least di sini ada kameranya untuk urusan safety, jadi udah oke banget.
Safety lagi juga ada di bagian air dam bawah sini karena udah ada radar modul yang besar banget untuk keperluan safety dan adaptive cruise yang sangat canggih. Dan grillnya sendiri ini dia kitnya itu yang modelnya menurun gitu ya. Jadi yang bukan yang naik tapi yang menurun. Kesannya itu jadi lebih low dan lebih wide lagi. Oke lah, gahar banget di sini gitu. Selain itu, di bagian bumper juga safety dia udah ada 6 buah sensor parkir sama kayak di belakang, dan di bawahnya lagi ada beberapa imbuhan yang kalian temukan karena lagi-lagi ini kan carbon pack. Contohnya seperti di bagian winglet samping sini yang ada langsung masuk untuk jadi air curtain ke samping sini beneran bolong ya, jadi kita suka gitu, nggak fake. Dan di bagian bawah sini intake 2-nya pun ini dia juga udah karbon gitu, jadi cukup luar biasa lah. Dan tentunya di depan sini yang paling canggih adalah bagian headlights-nya, karena secara standar dia sudah dapat BMW laser light seperti ini with frickin' laser beams attached to their heads. Dimulai dari DRL yang bentuk heksagonal seperti yang khas banget dengan BMW, dan di tengahnya ada projector laser light yang ada himbauan warna birunya gitu, bisa nyala dan mati. Dan ini memang sangat canggih sekali, bisa menerangi katanya sampai 500 meter ke depan, dan dia adaptif. Jadi kalau misalnya ada mobil dari oncoming traffic atau nggak ada sign gitu ya, dia bisa matiin dan nyalain sendiri. Jadi memang canggih banget, dan dia sudah full LED, lampu kecil, lampu besar, lampu dim, sampai lampu sen di atas ini pun sudah full LED semua gitu. Jadi secara overall, tampang dari si BMW 8 Series Coupe ini menurut kita, dia tuh salah satu BMW paling eksotis yang sekarang dijual di lineup BMW, karena dia lebar, dia rendah, dia limited, dia full of carbon. Tapi gimana kalau kalian family man dan pengen ngajak keluarga kalian? Makanya ada varian Grand Coupe-nya. Kayak apa? Yuk kita langsung bandingin dengan varian 4 pintunya. Nah, jadi tadi kan varian coupe-nya udah. Sekarang kita penasaran nih, pengen kita bandingin apa sih bedanya dengan varian yang ini, yang versi 4 pintunya ya. Well, ini sendiri form factor-nya namanya tuh 4-door coupe, atau BMW tuh nyebutnya Grand Coupe, tapi nggak pakai D ya, jadi Grand Coupe gitu. Ya marketing terms, tapi menurut gue ya, sekarang kan body style kayak ala-ala sedan fastback gini tuh lagi in banget, karena dia gabungin DNA coupe. Jadi coupe itu sekarang udah bukan 2 pintu lagi. Coupe itu sekarang artinya sloping roofline. Sedan dengan sloping roofline itu artinya 4-door coupe. Baca. Suka-suka mereka gitu. Tapi secara overall memang ini eksotis banget ya. Dari atas, kalau tadi yang coupe itu kan dia carbon pack. Kalau yang Grand Coupe dia memang nggak ada carbon pack sama sekali. Tapi atapnya ini dia bukan sekedar gloss black biasa, tapi ini panoramic roof. Iya, ini tatakan garisnya tuh dibuat sangat panjang banget ke belakang dan dibentuk sebuah ducktail yang sangat-sangat striking banget. Kalau kalian lihat dari samping, ini ducktail tuh bener-bener gede banget gitu ya. Dan karena ini kan kayak concave gini, pantat tuh jadi bohai banget. Gua pribadi bahkan lebih suka yang ini dibanding yang varian coupe biasa. Nice. Lampu full LED sama. Sini pun safety semua sama, dan di bawah sini karena dia bukan carbon pack, bedanya cuman bagian diffuser bawahnya dia warnanya gunmetal aja, nggak ada karbonnya sama sekali gitu. Dan tetap di sini exhaustnya pun ada finishernya yang beda, kayak coupe kan hitam, ini dia tetap warna kayak metalik besi biasa gitu ya, dengan fake fan di samping yang entah kenapa masih ada di situ. Lagi-lagi untuk mengakomodir 4 pintu, tentunya mobilnya harus di stretch gitu, jadi wheelbase-nya jadi sangat panjang, dan pintunya yang tadinya coupe itu kan panjang banget segini gitu pintunya, pintu depannya memendek, dan pintu belakang ada tambahan di sebelah sini. Kalau kita buka, nah ini keren nih. Jadi pintu belakangnya dia tetap kayak frameless begini ya, khas coupe, dan sudah soft close juga. Pilar pun sudah blackout, kaca ada privacy glass, dan di sini pun dia udah ada window line yang warnanya karena lagi-lagi bukan individual package, dia nggak hitam tapi dia warna satin chrome. Bagian wing mirror pun dia bukan karbon, jadi body color biasa tapi fiturnya sama. Dan yang kita suka di sini kelihatan ya. Ini bagian yang satin chrome-nya ini itu kelipat dan langsung menjadi tangkai dari spionnya ini ya. Jadi cantik gitu rasanya gitu, bagus. Dan tentunya kamera pun udah dari sini karena kan lagi-lagi sudah 360. Lanjut di bagian kaki, dia speknya memang serupa dengan varian coupe-nya. Dari ukurannya dan dari lebar bannya itu sama gitu ya. Pertama-tama ukurannya pelaknya 20 inci, dan di sini pun pelaknya secara bentuk dia sama gitu, sama-sama pelak M dan yang multi spoke laba-laba gini. Tapi secara finishing dia emang beda, karena yang M kan dia full gloss black untuk coupe-nya. Kalau yang ini untuk Grand Coupe dia ada kayak two-tone polish warna brush metal gini ya, yang ngasih sedikit aura elegan lah. Untuk bannya juga walaupun speknya sama, tapi dia bannya sendiri berbeda, karena kalau yang si coupe kan dia pakainya Bridgestone Potenza S007, tapi kalau yang ini untuk Grand Coupe dia pakai
Michelin Pilot Super Sport dengan ukuran yang sama juga, yaitu 245-35R20. Dan sama seperti yang coupe, ini juga fitmentnya staggered ya. Jadi untuk varian belakang, itu dia ukurannya lebih lebar, 275-30R20 begitu. Pengereman sama-sama sudah pakai M Performance Brakes dan teknologi pun sama persis, jadi nggak ada yang perlu dibahas di situ. Ini maaf dulu ya, tempatnya agak terbatas karena ini banyak hordeng-hordeng kegelapan kayak gini. Tapi ya secara overall, depannya sendiri juga bentuknya masih serupa. Karena memang kalau kalian perhatikan dari hood ke depan ini, itu tuh bener-bener bukannya mirip lagi, tapi memang sama persis gitu ya. Dan di sini pun bedanya, karena ini bukan carbon package dan bukan individual juga, kidney grillnya yang sama, ini finishingnya sekarang di sini chrome, jadi kayak BMW standar gitu ya. Walaupun teknologi sama, dia active shutter dan ada kamera juga di sini. Di bawah pun masih ada radar yang canggih sama seperti yang varian coupe, namun di bagian airdam sini dia minus sentuhan karbon, jadi semuanya hanya gloss plastik black biasa gitu ya. Dan tentunya bagian yang paling prominent di depan itu pun masih ada, yaitu bagian laser lights. Laser lights ini pun masih sama serupa dengan yang varian coupe. Secara overall mobil ini pun menurut gue menawarkan eksotisme dari seri 8 yang bisa kita temui di varian coupe, namun menawarkan akomodasi lebih dan form factor yang lebih family friendly. Jadi kalau kalian pengen grand touring gitu di jalan-jalan kayak misalnya kayak tol lintas kota gitu, mobil ini tuh bisa banget untuk kalian ajak ngebut, untuk kalian ngajak sporty driving, namun bawa sanak saudara kalian di belakang. Interiornya walaupun nggak selega eksteriornya yang sangat megah, namun tetap tampil kekinian berkat iDrive 7 serta iDrive dial dan shifter yang dibalut dengan kristal yang sangat mewah. Nah, untuk jengkis, untuk urusan dashboard depan kita akan shoot varian yang Grand Coupe ya, karena ya antara yang Grand Coupe dengan yang Coupe, dashboard depannya tuh sama persis plug-plug gitu, bedanya cuma di bagian belakang doang. Ntar kita bandingin. Keren ya 4-door frameless itu. Tentunya soft close juga. Begitu tuh jengkis, inilah interior dari si BMW 8 Series tahun 2020 yang Coupe dan yang Grand Coupe gitu ya. Sebelum kita bedah, kita pengen kenalan dengan kuncinya dulu ya. Kuncinya seperti ini. Dan ini memang dia jatuhnya tuh spare key-nya gitu ya, atau valet key-nya. Karena kan kunci itu dapat 2. Dan kunci asli yang main key-nya itu display key yang kayak handphone Nokia jadul gitu. Dan gimana sih suara mesinnya? Kan ini kan Grand Touring high performance gitu. So, put on the brake. Start button di tengah sini. Yuk kita dengar suara mesinnya. Nah, auto jengkis, untuk urusan tabur pacu mesin dari si BMW seri 8 Coupe maupun Grand Coupe itu serupa karena sama-sama varian 840i. Mesinnya kodenya B58 inline 6 3000cc dengan twin power turbo, tenaganya 340 PS dengan torsi 500 Nm, yang dimate ke transmisi 8-speed otomatis berpenggerak roda belakang. 0-100-nya dalam 5,2 detik, jadi cukup kencang untuk Grand Tourer, tapi bagi yang pengen lebih kencang lagi, ada varian M850 bermesin 4400cc V8. Nah, itu pasti lebih ganas lagi. Oke, dashboardnya ini pun semua sudah full high quality Nappa leather gitu yang sangat halus dan empuk. Sampai bawah sini ada real stitching gitu, benar high quality. Di tengah sini pun ada speaker dari Bowers & Wilkins yang logonya sangat prominent di tengah sini karena memang sampai door trim gitu-gitu kalian bisa lihat. Itu semua audionya by Bowers & Wilkins. Di tengah sini dia sudah pakai iDrive 7 dan seperti yang kalian tahu ini ekstensif banget, udah bisa touch juga gitu, dan ini high definition. Intinya ada media, ada Bluetooth telephony dan communication, ada built-in navigation, dan ada car atau untuk mobilnya gitu, ada driving information, vehicle status, setting, driver profile, dan handbooknya pun udah jadi satu di sini. Kalian bisa lihat-lihat segala macam setting buat ambient lighting interior, eksterior, segala macam itu bisa di sini, dan bisa pakai voice command juga gitu. Kontrolnya selain touchscreen di sini juga bisa pakai rotary dial di bagian bawah sini yang tentunya khas banget dengan BMW iDrive. Kristal gitu, karena ini yang lagi-lagi mirip sama kayak X7 juga gitu, yang kristal gitu kan. Termasuk gear lever juga. Gear lever sudah kristal dan di tengahnya pun ada logo V8 yang nyala berwarna amber sesuai dengan
interiornya gitu ya, really nice. Very nice. AC yang tentunya udah ada digital display kecil di sini juga yang cukup berguna ya, ngelihat suhu, ngelihat fan speed gitu tuh bisa di sini. Kebawahnya lagi di sini ada aksen-aksen karbon dan aksennya pun memang serupa ya antara yang Grand Coupe dengan yang Coupe, sama-sama pakai aksen karbon seperti ini untuk interiornya. Di dalam sini ada 2 buah cup holder, ada input untuk medianya dan ada wireless charger. Iya, jadi kalau kalian taruh handphone di sini udah langsung bisa nge-charge. Dan di sampingnya ada kontrol untuk traction control off, untuk kamera, parking sensor, idling stop, engine start stop button, dan ada driving mode yang ada sport, comfort, eco pro, dan adaptif. Armrest yang double as a console box. Di dalam sini pun ada tempat penyimpanan dengan lampu dan ada 12 volt socket plus ada kayak Type C untuk charging juga. Kursinya sendiri juga di sini dia semua tuh udah pakai kulit yang sangat mewah gitu. Apa namanya, San Marino something gitu, benar-benar kerasa sangat ekstensif. Pengaturannya pun sudah full pakai elektrik. Walaupun di sini emang dia under tie supportnya masih manual, tapi ya nggak masalah lah. Di sini pun glove box sudah soft opening dan ada kayak buat megang pulpen mahal kalian di tengah sini gitu ya, really nice. Di sini pengaturan untuk setirnya sendiri sudah elektrik dan dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga, cukup jauh gitu ya. Setirnya sendiri dia M Sport sama seperti yang kita temukan kemarin di BMW seri 3 Touring gitu. Ada pedal shift di bagian belakang sini dan di sini pun ada kontrol sebelah kiri untuk cruise control yang sudah adaptif dan ini sangat canggih. Dan sebelah kanan ada kontrol untuk MID dan Bluetooth telefoninya. Untuk speedometer dan semua sudah full digital yang serupa dengan BMW modern lainnya. Jadi model tuh hexagonal display gitu ya, dan kalian bisa atur-atur. Kalian bisa lihat di sini ada ajar dan segala macem gitu-gitu ada. Kalau kalian nyalain media bisa nyambung ke sini juga speedometer. Dan selain di sini untuk menjaga mata kalian untuk ke jalan, ini kan lagi-lagi Grand Tourer tetap dikasih ini ya, head up display di bagian depan sini, dan head up display-nya pun full color dan sangat-sangat bisa kalian atur gitu ya. Pengaturan headlamp sudah auto juga. Kalau coupe kan dia fixed stop dan dia karbon gitu ya. Kalau yang ini dia panoramik dan ini pun bisa kita buka. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan panoramiknya pun nggak cuma di depannya, di belakang juga, tapi pembukanya itu individual. Jadi bisa dibuka di depan dan bisa juga dibuka blindnya di belakang doang. Nah, untuk interior belakang kita mulai dari si Grand Coupe dulu ya, karena kan tadi depannya kita dari Grand Coupe lanjut ke belakang, ntar kita bandingin sama yang versi coupe-nya sesempit apa gitu. Oke, masuk sini, aksesnya nggak terlalu susah dan kacanya frameless, dan kacanya kalau kalian lihat emang dia lebih gelap ya kalau dibandingin depan gitu, karena memang secara factory itu udah ada kayak privacy glass gitu, lebih gelap, dan tentunya soft close. Nah oke, jadi begitu saya duduk di baris kedua dari si BMW 8 Series Grand Coupe. Ini sendiri udah posisi pengemudi gue tinggi 170 cm, dan di sini gue merasa untuk legroom sih masih lumayan lega karena masih ada kurang lebih hampir 10 jari justru ya. Masih lumayan lah. Tapi sebelum kita bahas bagian atasnya, gue pengen coba buka ini dulu nih. Nah, jadi salah satu kelebihan juga dari si Grand Coupe adalah panoramik yang gue bilang ya. Jadi selain di depan, juga bisa dibuka di bagian belakangnya. Emang kacanya nggak bisa dibuka, tapi at least bisa dibuka begini, jadi terang, nggak kerasa sempit di sini gitu. Headroom karena memang dia sloping, Nisa 3 jarian. Ya memang headroom bukan strong point dari sebuah 4-door coupe, pasti akan kepangkas di sini gitu. 2+2 gitu ya, karena kan di tengah sini dia ada tunnel yang langsung nyambung ke bagian tengah sini. Kalau kalian taruh orang di sini bisa, cuman kasihan karena kakinya tuh harus ngejegang ke kanan ke kiri dan selangkangannya akan otomatis dingin karena hembusan AC dari bagian tengah sini gitu. Seat back pocket di sini ada di kursi, dan di pintu tetap ada tempat penyimpanan lagi walaupun nggak bisa buat taruh minuman ya. Kayak charging port yang USB Type C di tengah sini, dan ada kontrol AC-nya juga yang bisa kalian nyalain di bagian sebelah sini. Ada display digital dan kalian juga bisa atur suhunya sendiri. Jadi mobil ini itu sudah quad zone ya. Dan tentunya ada ambient lighting yang merembet sampai bagian belakang sini dan bagian tengah konsol sini juga gitu. Handrest di bagian samping sini ada beberapa kontrol yang cukup menarik. Pertama ya oke, dia power window memang sudah all auto ya, cukup wajar di kelas seperti ini. Tapi selain itu, dia juga ada kontrol untuk passant blocker ya, alias ini ya, ada blind yang keluar, dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena mobil ini kan pilarless ya. Jadi blind ini tuh keluar kayak nggak nyambung ke pilar apa-apa gitu. Ini cukup lucu kalau kalian lihat di sebelah sana nih, misalnya kalian gue buka yang sebelah sana, karena kanan kiri bisa dikontrol juga. Nah itu seperti itu gitu ya, jadi cukup lucu gitu kalau kita lihat-lihat sebenarnya. Dia nongol dari bagian langsung dalam door trimnya.
Blinds pun gak hanya di samping, di bagian belakang sini pun tetap ada blinds juga. Ini lagi dalam posisi naik, kita bisa turunin. Semuanya sudah motorized seperti itu gitu, cukup oke. Dan di tengah sini kalau kalian tentunya berdua, pastinya hanya berdua, kalian bisa turunin armrest yang bikin duduknya lebih rileks lagi. Dan ini adalah salah satu cup holder paling indah yang pernah gue lihat dalam hidup gue untuk row kedua sebuah mobil ya, karena kayak aluminium. Dan ini pun bisa diatur kayak angle-nya gitu, segini bisa tergantung ukuran minuman kalian. Selain itu di sini pun masih ada tempat penyimpanan lagi yang bisa kalian buka, yang dalamnya kayak segini sebul gitu. Ya, kurang lebih di bagian belakang sini sih begitu aja. Tapi gimana kalau kita bandingin sama soal si 8 Series Coupe? Ini aja kan Grand Coupe udah seperti ini. Kita coba lihat versi Coupe-nya Yux kayak gimana. Nah, tadi Grand Coupe udah, gimana soal ruangan belakang dari si Coupe? Oke, memang pastinya jauh lebih kecil ya dibanding si Grand Coupe. Kalau kalian pengen masuk, di sini ada strap kulit yang kalian tinggal tarik di sini dan kalian gini, ntar kursinya bakal maju sendiri gitu. Kalau udah kalian tinggal nyelip ya, jatuhnya nyelip masuk seperti ini. Dan kalau posisinya udah benar dan udah yakin benar, kalian tinggal tarik lagi ininya untuk balik ke posisi semula, dan ini pun akan otomatis mundur juga gitu. Dan kalau udah di belakang sini, ya beginilah rasa duduk di baris kedua dari si BMW 8 Series Coupe gitu ya, versi 2 pintunya. Memang ini jauh lebih kecil sih dibanding yang versi Grand Coupe-nya ya. Di sini legroom gua 1 jari, dan ini pun kursi agak maju. Kalau kursinya ngikutin posisi pengemudi kayak gini, otomatis ini akan mentok jari gua. Headroom lupakan aja, gua aja tinggi cuma 170, ini headroom gua sudah menyentuh headliner. Dan bahkan kalau mundur ke belakang, headroom gua tuh, kepala gua kelihatan di kaca. Lihat di sini deh, Lex. Nah, jadi kurang lebih seperti itu rasa duduk di bagian belakangnya. Kalau Alex itu nggak bisa nyender dia, karena kalau dia nyender dia bakal jadi the crooked man, dia bakal patah leher gitu ya. Mungkin hanya cocok untuk teman kalian yang tidak begitu kalian suka, karena ya buat deket-deket sih agak menyiksa, buat jauh sangat menyiksa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang personal preference, gue jauh lebih merekomendasikan yang versi Grand Coupe-nya. Karena kalau kalian pengen beli yang coupe, pastikan kalian hanya bawa 2 orang aja. Jok belakang untuk anak kecil banget, atau untuk taruh child seat. Tapi untuk taruh orang dewasa, mungkin untuk taruh ibu tiri gitu ya, orang yang kalian tidak suka boleh. Tapi kalau teman baik kalian jangan, karena abis itu kalian langsung di unfriend gitu. Nah, sekarang soal bagasinya. Bagasinya sendiri secara kapasitas dia memang gak jauh beda antara ini dan yang coupe, karena memang dua-duanya gede, Grand Touring. Bukanya pun di sini bisa juga lewat kunci. Sudah power tailgate. Dan walaupun dia openingnya itu besar di bagian sininya, bagasinya gitu ya, tapi mulut yang di sininya tuh dia memang gak terlalu besar gitu. Tapi untungnya ini tuh dalam banget. Kalau kalian lihat ke sini, itu dalam banget bagasinya ya. Golf bag, berisi stick. Kalian taruh lurus gini, masih masuk. Di sini ada latch nih, yang kalian bisa turunin kursi baris keduanya. Namun memang, ya kalian ini hanya membukanya aja. Kalau kalian pengen turunin tetap harus dari sini gitu, for some reason ya. Seperti ini. Nah, kalau ini udah diturunin, ini akan membuat sebuah loading floor yang rata. Ya nggak ada hump ya, walaupun di sini agak naik. Tapi kalau kalian pengen bawa surfboard sih masih masuk sini ya, papan surfing gitu, karena ini saking gedenya. Jadi memang ruangan yang ada di dalam mobil ini untuk orang maupun untuk barang nggak main-main. Benar-benar tugasnya sebagai Grand Tourer itu lega dan luas. Walaupun ia merupakan Grand Tourer paling sempurna yang ada di lineup BMW, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif, karena itu inilah 3 lenong yang kami temukan di BMW seri 8. Di sini kan ada lubang udara gede nih. Ini kan keren banget kan? Oke gitu, mungkin ada intake dari sini gitu kan, dibuang ke atas gini, ternyata nggak ada. Jadi di sini benar-benar nggak ada, ini clean, ini hanyalah fake vent gitu. Dan gak cuman ini, di bagian belakang pun bumpernya sama. Jadi ada fake vent yang seolah ngambil udara dari fender, dikeluarin, padahal nggak ada fungsinya gitu, pointless. Dan gue ngeliat ini, tepat di sebelah emblem M itu kayak agak cringe gitu. Kalian pegang persneling kan begini gitu kan. Jadi yang kalian sentuh dengan jari itu kebanyakan pasti bagian depannya, bukan bagian belakangnya. Sedangkan bagian depannya itu plastik. Dan bagian tengahnya ini tuh kayak ada sambungan plastik yang agak
agak kerasa kayak ada sambungannya gitu, agak gimana gitu. Jadi belakangnya mewah, bagus, tapi hal yang kalian sentuh itu plastiki. Ini tuh udah nggak bisa masuk lagi, ini udah posisi paling masuk dan ini tetap nongol nih ya, tajam. Jadi kalau kalian pengen bawa barang di bagasi gitu, kalian taruh barang di sini agak berat, kalian taruh sejam, 2 jam gitu ya, pas kalian naikin ini tuh ada kentop di kulitnya gitu. Ini kentop hasil kelamaan neken ini gitu. Kulit joknya itu lama-lama akan seperti ini gitu, akan kentop, dan kan kasihan ini kulit mahal. Namun tenang, karena ia nggak akan menduduki tahta sebagai BMW dengan kasta tertinggi kepala 8 tanpa hal menarik, karena itu inilah 3 hal tersing yang kami temukan di BMW seri 8. Mobil ini kan punya banyak banget hand gesture gitu, yang kalian bisa contohnya gedein volume atau kecilin dengan melambai-lambai gitu, dan itu cukup intuitif, nggak kayak air gesture ya punya manufaktur lain gitu. Dan yang kita paling suka itu pas kalian pengen nge-reject telepon gitu ya. Misalnya ada telepon masuk nih, kalian pengen reject gitu ya, kalian tinggal nah itu otomatis dia akan langsung nge-reject teleponnya. Jadi kayak bye, otomatis reject gitu. Itu hand gesture yang menurut gue satisfying ya. Ini kan mobil besar, mau yang Grand Coupe atau yang Coupe sekalipun, untuk ukuran mobil 2 pintu dia tetap besar gitu ya. Makanya kita terkejut pas tahu turning radiusnya nggak terlalu gede. Ternyata alasannya adalah kedua model telah dilengkapi dengan rear wheel steering. Iya, jadi pada saat kalian belok, ban belakang belok ke arah yang berlawanan, jadi turning radius itu bisa sangat tight, dan itu sangat berguna untuk manuver dengan bodi yang segede ini. Seri 8 memiliki fitur yang cukup unik di bagian parkingnya, lebih tepatnya pas kalian masukin ke gigi mundur gitu ya. Oke, ini kan ada park assist, dan di sini ada yang namanya reversing assistant. Apa ini? Nah, ini tuh gunanya pas kalian kayak masuk ke gang atau parkiran yang sempit gitu-gitu ya. Jadi dia tuh bakal nginget 50 meter terakhir gerakan setir kalian tuh gimana dan arah mobil kalian gimana. Pas kalian nyalain reversing assistant, dia bakal mundur secara otomatis kayak ngikutin langkah kalian sebelumnya pas kalian maju gitu. Jadi kalau gue nyalain ini setirnya, otomatis bakal gerak sesuai dengan gerakan sebelumnya mobil ini. Berarti tadinya mobil ini tuh kan mundur gitu kan, seperti ini gerakannya ya. Cukup berguna pada saat kalian masuk gang yang sempit atau jalan buntu gitu. Jadi mundurnya ya udah effortless kan, lepas tangan mobilnya mundur sendiri, ngindarin motor atau yang lain lagi parkir gitu. Ini cukup unik ya. Yes. Oke. Dan sudah soft close. Keren banget. Nah, jadi begitu sedikit fun impression kita mengenai si BMW seri 8 atau seperti yang mereka bilang The 8 gitu ya, untuk varian Grand Coupe maupun Coupe 2 pintu yang kalian bisa lihat sedang ada di luar sana. Mobil ini menurut kita merupakan sebuah pencapaian gitu ya bagi BMW, karena kan ini merupakan kasta tertinggi untuk varian Coupe maupun varian sedan yang ditawarkan di lineup BMW untuk urusan sporty-sportian gitu. Makanya untuk lawannya sendiri ini bersaing langsung dengan, kalau dari Mercedes itu AMG GT 4-door gitu ya. Terserah kalian pengen pilih yang mana. Kalau yang ini sih menurut kita memang lebih driver oriented dan berasa lebih sporty gitu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Faris dari BMW Astra Sunter yang telah mengijak kita untuk syuting si BMW The 8 ini langsung di showroomnya gitu ya. Kalau kalian tertarik untuk meminang Grand Coupe maupun yang Coupe, kalian bisa langsung kontak aja Mas Faris yang kontaknya ada di bawah sini, dan Instagramnya @mfarisw11 yang ada di sini. Dan juga jangan lupa untuk check out Instagramnya BMW Sunter yang ada di sini juga. Kalau bicara soal mahar, si BMW seri 8 ini kan ada 2 ya. Untuk yang versi Grand Coupe justru malah surprisingly lebih murah. Dia dijual dengan harga 2.735 juta on road Jakarta. Dan untuk yang seri 8 Coupe yang carbon pack itu dilepas di 2.803 juta OTR Jakarta. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya thank you juga kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_AJ yang ada di sini. Supaya kedepannya bisa terus turut partisipasi di 3 hal curious yang kita selalu adakan di Fun Review. Kali ini kan sekedar impression, jadi memang nggak ada. Tapi ya, make it work aja, karena memang mobil limited dan agak susah dicari. Jadi thank you banget udah stay tune. Dan sekian aja untuk si BMW The 8. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.